Bulangers, ikut aku menebang pohon yuk. Eits, tenang, bukan sembarang pohon kok. Aku diminta Bibi menebang pohon pepaya untuk dijadikan gudeg. Satu, dua, tiga. Akhirnya tumbang juga pohon pepayanya. Oh iya teman, kalian pasti penasaran kan? Kenapa gudeg terbuat dari batang pepaya, bukan dari nangka muda? Nanti aku ceritakan deh. Sedikit aku ceritakan teman. Ibuku berjualan makanan dan minuman di desa wisata Lerep. Selain es boba yang tadi kami buat, ibu juga berjualan nasi tonjok. Tambah penasaran kan? Apa itu nasi tonjok? Nasi kok ditonjok? Nasi tonjok adalah suguhan nasi dan lauk dalam bungkus anyaman. Isinya nasi, ikan teri, tahu, dan tempe bacem. Juga sayur gudeg batang pepaya ini. Langsung kita tumis saja bumbu halusnya teman. Aromanya sedap sekali. Ciri khas masakan Indonesia, bawang merah dan bawang putih pasti akur kalau dalam tumisan. Supaya makin harum, tambahkan juga daun salam. Tapi serainya di mana ya? Kan biasanya berpasangan. Masukkan semua kerokan batang pepayanya. Lalu jangan lupa tambahkan parutan kelapa. Nantinya parutan kelapa ini akan menambah rasa gurih pada gudeg. Terakhir, masukkan gula secukupnya. Lengkap deh bumbunya. Tinggal terus ditumis sampai berwarna kecoklatan. Gudeg batang pepayanya sudah matang nih. Langsung kita bungkus yuk. Dalam satu bungkus terdapat isian sayur gudeg, oseng bihun, baceman, dan ikan asin. Sedangkan nasinya dibungkus terpisah. Noval akan membantu kakak membungkus nasinya. Sedangkan aku dan Blessing membantu membungkus lauk pauknya. Yang rapi ya kawan-kawan. Cipon Bude. Yo nek rampung saiki dibungkus dengan katokan. Oh nggih Bude. Terakhir tinggal kita ikat deh. Nah, jadi rapi kan? Tabone ngeles go tonjok. Nah, bener nih, Bang. Ayo golek gonce yuk. Oh, kalau ning ngono kalau Kalian sudah tidak penasaran lagi kan nasi tonjok itu seperti apa? Nanti suatu hari kalian mampir ke kampungku, aku ajak kalian mencicipi. Maksud kami membantu paman memetik buah pucung adalah untuk diantar ke rumah Bibi. Bibiku biasa mengolahnya menjadi kluwek, bahan utama bumbu rawon. Kadang juga Bibi memakai kluwek untuk mewarnai kue basah buatannya. Kami kumpulkan dulu buah pucungnya ya, supaya kami bisa segera mengantar ke rumah Bibi. Elang aku yang gede lang. Ya aku lagi ada gede. Nah, kumpul kayo. Buah pucung yang kami petik ini masih perlu proses perendaman. Tujuannya untuk menghilangkan racun pada daging buah.
Semoga saja nanti di rumah Bibi sudah ada yang siap diolah ya. Langsung kita antar saja yuk buah pucung yang didapat ini. Kami pamit ya Paman. Jadi ini pucuknya Bude. Salah saya ngono lang, ganteng yo lah. Terus rene kalau ini kene direwangi. Rene. Teman, ternyata Bibi sedang tidak ada keluak matang yang siap diolah nih. Jadinya pucung yang kami bawa harus Bibi rendam dulu deh. Ya sudah, kami bantu Bibi dan kakak membuat kue wingko saja yuk. Kebetulan sore ini kami akan latihan kesenian prajuritan jaran pisang. Itu loh, seni tari yang menggabungkan gerakan perang dan berkuda menggunakan bahan pelepah pisang. Wes lang, saiki klopone dicampur karo gula Jawa ya. Oke, Mbak. Kelapa dan gulanya harus kita aduk rata terlebih dahulu. Lalu tambahkan sedikit garam supaya gurih. Wes lang, ayo disangan. Ya, Mbak. Sangrai kelapa dan gula sekitar 15 menit agar sedikit lebih kering. Nantinya tekstur wingko tidak terlalu lembek. Kemudian kita campur dengan tepung. Tambahkan juga sedikit air kelapa supaya tambah gurih dan lembut wingkonya nanti. Untuk adonan warna hijau, langsung saja tambahkan perasan daun pandan yang sudah dibuat tadi. Wes lang, ayo lendang dicetak. Yo, Bude. Saat yang ditunggu tiba nih teman, mencetak wingko warna-warni. Aku sambil belajar juga ya. Harap maklum kalau hasilnya tidak sebagus buatan Bibi. Blessing, bantu kipasi apinya ya, supaya panasnya merata. Hanya perlu waktu 5 menit saja, wingko pun matang. Nah, ini dia wingko warna-warni dari Desa Lerep. Sebelum kita bawa ke tempat latihan tari, kami cicip dulu ya. Bilang rasane. Nyak, Mbak. Nyak loh. Manisnya pas, Bude. Langsung kita bawa saja wingkonya ke acara teman. Kalau terlalu lama duduk, bisa habis kami santap nih. Bolangers, lihat aku beraksi nih. Tim prajurit berkuda siap berperang dengan langkah teratur mengikuti irama gamelan. Kampungku Desa Lerep adalah salah satu desa wisata di Kabupaten Semarang. Hampir setiap hari banyak pengunjung yang datang. Makanya aku dan kawan-kawan rajin berlatih tari supaya semakin kompak saat tampil. Sambil menonton penampilanku, jangan lupa cicipi wingko buatan kami ya. Wah, senangnya semua bisa ikut menikmati wingko buatan kami. Akhirnya sampai juga di kebun wortel milik Paman. Kami paling senang kalau membantu Paman panen wortel begini teman, karena seru dan menyenangkan. Apalagi ladang wortel milik Paman, pemandangannya indah sekali. Ayo kawan, panen yang benar. Oh iya, Paman bilang terdapat lebih dari 20 jenis wortel di dunia. Selain berwarna oranye seperti yang kami panen ini, ada pula wortel berwarna ungu, kuning, merah, juga putih. Ribuan tahun lalu, hampir semua wortel yang dibudidayakan berwarna ungu. Selain menjadi bahan makanan, dahulu wortel juga dijadikan sebagai ramuan obat loh. Bilang aku oleh kerja teman Giong. Oh, enak gue dimasak. Pamanku memanen wortel setiap 4 bulan sekali. Kalau di ladang pamanku ini, sekali panen bisa menghasilkan sampai 2 ton loh.
Asik, panen wortelnya sudah selesai nih. Arep ngopo kowe, Lang? Manggul iki, Pak. Ora bakal kuat kowe, Lang. Kowe abot kowe, Lang. Cuman dibantu karo Kakang, Lang. Kang, rewangi anget, Kang. Abot iki, Kang. Hehehe. Iya juga. Ternyata berat sekali. Kalau begitu, aku ikut paman dari belakang saja deh. Meskipun sudah di kebun sejak pagi, paman benar-benar tak kenal lelah untuk selalu bekerja. Pamanku ini memang terkenal gigih, teman. Asik. Motor paman sudah siap, kawan. Saatnya berangkat. Berpegangan dengan erat, kawan. Kita ikut paman menjual wortel ini ya. Berada tepat di kaki Gunung Kemulian, menjadikan desaku dianugerahi pemandangan alam yang tiada dua. Yeay! Meluncur paman! Waduh, paman Ibnu dan kawan-kawanku malah terjatuh. Eits, tenang saja teman, aman kok. Inilah hal yang paling kami suka sewaktu membantu paman memanen wortel. Kadang ada kejadian tak terduga di perjalanan yang membuat kami tak bisa melupakannya. Ayo kawan, semangat! Hehehe. Bermain gledekan memang paling pas dilakukan di jalanan menurun seperti ini, teman. Soalnya gledekan akan bergerak semakin cepat searah dengan tarikan gravitasi. Wuhu, asik. Waduh. Aduh, maaf ya kak, aku tidak sengaja. Bocah kok dolanan gledekane nang dalan. Maaf mbak, ini ora bisa ngerem, asalnya turunannya jero meti. Ya wis, ora apa-apa rasa dolanan terus nang dalan. Nggih mbak, lembak Amel lajeng pundi? Aku arep nang pengajian. Ayo melu wae nang pengajian ditimbang dolan terus. Nggih mbak, yo wis. Ayo cah, udah melu mbakku pengajian. Yo lah. Ini ora set, Lang. Ya dolanan gledekan set. Oh, yo Vin. Yo, Cah, yo, Cah. Kalau begitu langsung saja ikut kakakku ke pengajian yuk. Ternyata warga sudah berkumpul teman. Itu artinya tak lama lagi acara di Masjid Jiwan akan segera dimulai. Acara di desaku ini biasanya dilakukan setiap 35 hari sekali, tepatnya pada hari Jumat Kliwon. Kami biasa menyebutnya dengan tradisi selapanan. Selain acara selapanan, ternyata desaku juga kedatangan guru baru yang akan mengajar di sini. Semoga saja aku dan kawan-kawanku bisa dapat ilmu baru juga ya. Bapak, Ibu, nyuwun tenaganipun empatan wekdal kangge nderek bersih-bersih wonten ing pondok desa ingkang kangge pesantren kilat. Sanggup nggih? Nggih. Dengan semangat tak kenal lelah, aku membantu para paman, bibi dan kakakku membersihkan pendopo yang akan digunakan. Kami semua percaya segala niat baik pasti akan menghasilkan sesuatu yang positif. Jadi kami mendukung penuh acara ini. Pendopo ini memang sudah lama tidak digunakan, jadi kondisinya memang cukup kotor dan penuh dengan debu. Aku jadi tak sabar mau belajar agama melalui pesantren kilat nih. Semoga aku dan kawan-kawanku nanti bisa lebih mengerti tuntunan ibadah yang baik dan benar ya kawan. Nah, akhirnya selesai juga menata tikar dan meja. Iki ketoke mejane kurang iki, Lang. Kurang siji iki, Lang, mejane. Piye iki? Ya wes, aku karo kanca-kanca tak luru meja sing kurang. Ya wes, ngono hati-hati ya. Nggih, Pak. Gak pakai lama, kita cari sekarang yuk. Lang
ngerti. Arep luru mejane kurang. Walah ya wis ora apa-apa tapi bar iki Mbak rewangi panen kubis ya. Nggih, Mbak. Yo. Kincir angin buatan kami sukses berputar dengan lancar ketika dimainkan. Seru! Oh iya, permainan kincir angin di desaku biasa disebut dengan baling-baling. Oh iya, tenang saja teman. Meskipun berlari ke sana kemari, selama hati senang, kita nggak bakal merasa capek deh. Lari yang kencang kawan, kejar aku. Udara desa yang sejuk dengan pemandangan yang indah membuatku makin tak ingin berhenti bermain. Wuhu, satu putaran lagi. Sebentar deh, sepertinya ada yang kelupaan nih. Lali opo lang? Arep bantu Mbak panen kubis. Oh alah, terus piye dolanane? Lanjut wae. Aku tak bantu Mbak kok di sini. Yo wes ngati-ngati yo. Lanjut. Duh, saking asiknya bermain, aku jadi lupa kan sama tugas-tugasku. Cepat langkah kalian kawan, nanti keburu selesai panennya. Isi pulang ke arah teka-teka. Semoga saja kakak tidak marah karena kami terlambat membantunya. Apalagi sudah tengah hari begini. Pasti kakak bakal kerepotan kalau nggak aku bantuin. Nah, itu dia kakakku di sana. Mbak! Alah bocah tak neni ket mau kok Kang dibae. Terus main kincir angin kali rencang-rencang. Gitu loh Ki, Mbak panen wis meh rampung. Wis kono-kono rewangi. Nggih, Mbak. Maaf ya kak, memang kesalahan kami karena keasikan bermain. Kawan, yuk kita bantu kakakku memanen kubis. Panen yang benar ya, hati-hati saat menggunakan pisaunya. Menurut buku pelajaran yang aku baca, kubis umumnya dibudidayakan di dataran tinggi dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Tapi seiring kemajuan teknologi, sekarang kubis mulai banyak ditanam di dataran rendah loh. Wah, kubis di ladang kakakku ini tumbuh sangat subur. Lihat deh, ukurannya besar dan segar. Hehehe. Kakakku merawat kubis dengan sangat baik. Terbuktikan, kubis berkualitas yang dihasilkan. Kubis yang telah kami panen dipisah menjadi 2 bagian. Sebagian dimasukkan ke dalam karung untuk dijual ke pasar. Sedangkan yang lain dimasukkan ke dalam keranjang untuk kami bawa pulang. Lang, Iya, Mbak. Ki lukisnya wis cukup. Kali bae iki sing nang ceping gawakno ya. Iki ndak nang ndi? Gini. Siap kak, pergi ke pasar membeli gelang. Mari kita pulang. Hehehe. Yo, balik. Di rumah, kakak telah selesai membereskan keperluan memasak. Bahan dan bumbu juga telah tersedia. Selain kol, terdapat pula wortel, daging ayam, telur, bawang bombay, bawang putih, merica, juga garam. Kakakku memulainya dengan mencincang bawang putih, kemudian mengiris bawang bombay. Setelah itu, kakak haluskan merica sebagai tambahan bumbunya. Sembari kakak urus bumbu, aku diminta membantu memarut wortel. Tenang saja teman, urusan parut memarut, aku pasti juaranya. Hahaha. Nah,
Setelah semua bumbu yang dibuat kakakku sudah siap, kakak lanjut membuat adonan isi. Teman, kakakku memang senang mencari berbagai masakan baru. Tangan handalnya bahkan terkadang mampu melahirkan resep baru. Warga lelang disuntik deh. Mbak. Nah, kalau adonan isi telah jadi, saatnya membuat bagian luar masakan. Kubis direbus hingga matang dan teksturnya melunak. Selagi aku dan kakak menyiapkan bahan dan bumbu masakan, kawan-kawanku di sana asyik membuat sebuah mainan dari daun singkong. Tan, salah kayak jupuk nawadah kayak. Ndukur. Iya, kubis yang direbus kakak sudah matang. Sekarang kakak akan mulai mengisinya. Bagian kubis disobek sesuai kelopaknya. Masukkan adonan isian, kemudian digulung seperti ini. Kata kakak, menggulungnya harus hati-hati. Jangan sampai kelopak kubisnya sobek. Ini gawe apa sih Mbak? Lakat gulung-gulung ayamnya. Iki kan jenenge kol gulung, isi ayam asam manis. Lah iki mbake gawe iki kayak sengaja nggo bekal kowe menggon pesantren kilat mengko. Suun ya Mbak, di galannya udah seneng. Kalau sudah selesai, sekarang tinggal dimasak deh. Wes, mbak arek masak iki jam rewangi dolan kowe iki terus iki karo dolanan nang kana. Asyik, masakan telah aman dipegang kakak. Sambil menunggu matang, aku bisa ikut bermain dengan kawan-kawan. Lagi pula, kalau urusan masakan, kakakku memang paling jago. Jadi lebih baik aku bermain saja daripada berantakan. Ayo, siapa yang bisa tebak aku dan kawan-kawanku akan buat apa dengan daun singkong ini? Benar, kami membuat wayang-wayangan. Sebagai bocah penjaga adat dan tradisi, kami harus senantiasa melestarikannya. Apalagi budaya Indonesia sangatlah kaya. Kalau bukan kita yang melanjutkan, siapa lagi teman? Nah, jadi deh. Wih, danyong apik. Aku ya iya. Aku danyong pakai ya apik. Tapi weku luwe apik. Nah. Ada-ada saja sih Fatan. Masa wayang bentuknya seperti itu? Teman, kami lanjut bermain dulu ya, sambil menunggu kol gulungnya matang. Tapi jadi teringat pesan Pak Guru. Kami kan belum berhasil menemukan meja yang diminta. Kalau begitu, sehabis bermain, kita akan mencari lagi ya kawan. Kira-kira gimana ya kami bisa menemukan tukang kayu pembuat mejanya? Bener koyo iki. Aduh. Duh, jalanan licin ini memakan korban hingga seorang paman terjatuh. Kasihan ya. Ono lang, ini lang. Aduh. Apa kok iso tiba, Pak? Wis nganu kan satu lho lang. Aduh. Minyak lagi, Pak. Iso masak minyak sih lang. Aduh. Iso ngatur iki, Pak. Isih lang. Tapi ngene lang nemen lho lang. Apa kayune tak bantu bawa wae? Apa kelar lang? Kelar. Wis ngono dibantune digawakne. Ayo, kanca-kanca. Ayo bantu. Hilang. Masa sih barang kan? Turung lang, gakna sing gedhe lang, sing cilik tak gawane dhewe. Oh, nggih, Pak De. Syukurlah, kami bertemu paman di sini. Jadi bisa membantunya membawa kayu. Ayo kawanku, semangat membantu paman. Hiya! Teman, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Aku percaya pekerjaan yang berat akan menjadi ringan jika dilakukan bersama-sama. Yang penting jangan mengeluh ya. Aku yakin setiap perbuatan baik pasti akan mendapat balasan baik juga. Pokoknya kita nggak boleh pamrih ya. Lang.
Apa? Nek kaya iki ndak keluar iki. Emang yo? Iya. Ganti sing sebelah wae yo. Iya, Ci. Aduh, Lang. Malah ganti iki sing lara, Lang. Apa? Iki sampe wae yuk. Yuk. Ngomong meneh. Iso ora, Lang? Iso, Pak, aman. Emangnya kayu akeh ngene arep nggo gawe apa sih, Pak? Atang gue meja, Lang. Hah, meja? Jangan-jangan paman ini yang kita cari dari tadi. Ngapa kok mandeng, Lang? Emangnya kowe orang krungu kayune Pak Dar nggo gawe meja? Ora, oh berarti wis nemu sing nggo gawe meja. Yeay, syukurlah. Mungkin inilah balasan dari pertolongan kami terhadap paman. Ternyata paman bisa membuat meja yang Pak Guru inginkan. Rasa bahagia kami tak terbendung karena meja pesanan Pak Guru sebentar lagi bisa kami dapatkan. Ini dia rumah Paman Sabar, sang pengrajin kayu di desaku. Paman Sabar biasa membuat beraneka ragam furniture seperti meja, kursi, pintu, dan lain sebagainya ketika ada pesanan. Jadi begitu selesai langsung diambil oleh sang pembeli deh. Hehehe. Sekarang aku dan kawanku ingin membantu paman membuat meja. Kata paman, untuk bisa membuat sebuah meja, kami harus mengukur kayunya dengan tepat menggunakan meteran seperti ini. Iya, tapi ukurannya berapa meter ya? Pak De, ukurannya pirang meter? Ukurane digawe 90 cm bae. Oh, nggih Pak De. Oh, ternyata hanya 90 cm. Aku pikir bisa sampai 2 meter. Hehehe. Ayo, yang teliti ya kawan. Kalau salah, nanti mejanya nggak jadi nih. Setelah selesai diukur dan diberi penanda, kayu dipotong dengan menggunakan gergaji. Tangan lagi. Ya wis, Bang, gentenan. Iso kan, Lang? Aku kan Superman kuat. Oh iya, sementara kami memotong kayu, Paman Sabar membuat mejanya. Begitu cakap dan lihai ya. Paman bilang pekerjaan ini telah dilakukan sejak lama. Gak kaleng-kaleng teman, pembelinya banyak dari luar desa hingga luar kota loh. Yeay, selesai juga nih teman. Aku berikan potongan kayunya dulu ke Paman Sabar. Iki Pak De, kayunya tak potongi. Oh, ngono lah. Wah, meja yang dibuat oleh paman sudah jadi teman. Kalau dilihat dari ukurannya, sepertinya pas banget nih ukurannya seperti yang diminta Pak Guru. Jadi ngene Pak De, aku kan ngaji nang pesantren Kilat, tapi mejanya kurang. Nggih. Masya Allah. Ini ngono pesantren Kilat ya wis Pak. Dene kae mau Pak bolang wis ngrewangi Pak De. Ono ya tak wehi siji lang. Ranti ngaji paling anak pinter, dadi anak soleh. Matur nuwun Pak De. Oh, sing ngono. Alhamdulillah, akhirnya kami mendapatkan meja baru. Terima kasih ya Paman Sabar. Usaha memang gak mengkhianati hasil ya teman. Jerih payah kami tak berujung sia-sia teman. Akhirnya kegiatan belajar di pendopo desa bisa berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkat usaha kami semua serta pertolongan dari Allah, pesantren Kilat bisa diadakan. A'udzu billahi minasyaitonir. Kalau boleh meminta, aku ingin pesantren Kilat ini rutin diadakan. Selain menambah ilmu agama, perasaan tenang,
dan damai ketika pengajian tiada yang menandingi. Alhamdulillah, sesi belajar mengaji kami telah usai. Ayo Cah, kita santap kol gulung daging ayam asam manis buatan kakakku. Gak cuma enak kawan, kol gulung buatan kakak ini juga bergizi dan mengenyangkan. Cocok buat kami yang sedang dalam masa pertumbuhan. Ayo dihabiskan ya, jangan malu-malu. Meskipun sederhana, namun makan bersama seperti ini cukup bermakna. Aku senang dapat menghabiskan hariku kali ini dengan belajar, bermain, dan membantu kakak. Terima kasih banyak Pak Guru atas segala ilmunya. Semoga bisa menjadi bekal dan ilmu bermanfaat buat kami semua.